Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita belajar topik 10 kuliah digital marketing, yaitu tentang YouTube marketing. Nah, ini materi pertama yang berhubungan dengan video marketing, yang kemudian nanti akan dilanjut penerapannya juga di media sosial. Di topik video marketing ini ada 4. Yang pertama, pengantar dan manfaat YouTube marketing ini. Kemudian strategi pembuatan konten. Nah, ini nanti berhubungan dengan kuliah sebelumnya tentang strategi marketing ya. Yang ketiga, YouTube Ads ini sebagai pengantar, yaitu mengiklankan video yang ada di YouTube. Dan terakhir nanti kita membahas cara pembuatan YouTube channel dan cara pembuatan konten sesuai dengan SEO. Nah, ini mengacu perkuliahan sebelumnya juga tentang SEO, khususnya kata kunci ya. Baik, tujuan kuliah di sekarang ini sama dengan topiknya ada 4. Pertama, Anda nanti harusnya akan mampu menjelaskan pengertian dan manfaat YouTube marketing. Yang kedua, menjelaskan cara menyusun strategi konten untuk YouTube marketing. Dan ketiga, menjelaskan cara mengiklankan YouTube di Google Ads. Ini pengantar dulu ya, nanti dipraktekkan di lain kesempatan. Dan terakhir, membuat YouTube channel, dan ini nanti ada video terpisah yang sudah ada di YouTube dan linknya ada di Elena, yaitu teknik membuat channel YouTube dan mengisi kontennya. Paling tidak satu video dengan judul ya, dengan deskripsi, tag yang mengandung kata kunci. Kita masuk ke materi pertama, pengantar YouTube marketing. Ini ada hubungan dengan kuliah sebelumnya di pertemuan ke-9, bahwa YouTube itu salah satu dari media sosial dan penggunanya sangat besar ya di Indonesia. Jadi nomor 2 terbesar, nah, ini 2 terbanyak. Kemudian dari webnya juga nomor 2 diakses oleh pengguna internet. Nomor pertama Google, dan Google dengan YouTube itu satu perusahaan ya. Jadi YouTube ini dapat dijadikan salah satu saluran pemasaran digital dalam hal ini ya, bersama dengan saluran lain, terutama media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian alamat web YouTube ini juga dapat digunakan untuk menjadi ciri dan menjadi alamat ya, menjadi branding, mengangkat image atau merek perusahaan atau produk, bisa juga personal. Sebagai contoh ini yang punyanya STT Nur Fikri ya, YouTube channelnya menggunakan user di sini ya. Ini ada beda sedikit user, karena user ini salah satu admin dari channel STTNapp, dan kedua ini contoh yang saya personal, saya set namanya youtube.com/C/ nama saya ya, dan singkatan nama orang tua yang M. Marianto. Nah, ini mengulang pertemuan sebelumnya bahwa perhatikan di nomor 2 ini YouTube digunakan 26 jam rata-rata ya sebulan, sedikit di bawah WhatsApp yang 31 jam. Nah, ini menunjukkan YouTube masih sangat berguna ya untuk marketing. Hasil riset lain untuk akses web ya, itu YouTube juga nomor 2 ya, setelah Google. Kita masuk pengantar ya, mengapa YouTube ini penting. Jadi karena marketing sekarang, marketing digital terutama ya, ini video menjadi primadona, baik yang melalui YouTube maupun media sosial lainnya. Berdasarkan data ini 2017 ya, jadi 74% traffic di internet itu adalah video.
Kemudian menurut data Twitter di video dan foto ternyata mendapatkan paling banyak retweet ya, di ulang. Itu kalau ada video dan foto atau foto ya. Dan data lain Facebook ini. Jadi video di Facebook jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Ini tahun 2015 ya. Sekarang masih besar meskipun Facebook sudah mulai kalah ya dengan media sosial lain, khususnya YouTube dan juga TikTok ya. Di 4 miliar per hari dalam waktu 7 bulan ya. Itu video yang ada di Facebook. Di kesimpulannya memang video masih sangat strategis, sangat penting dimanfaatkan untuk marketing. Lalu alasan lain ya, ini dari sumber lain, dari buku yang sama tadi, ada 3 faktor utama mengapa video marketing itu penting. Yang pertama, video itu mudah dicerna ya. Berdasarkan riset para ahli, 90% informasi lebih mudah ditangkap oleh otak itu secara visual. Jadi visual itu ada suara, ada gerak gitu ya, ada video. Kemudian juga potensi menjadi viral itu lebih tinggi kalau menggunakan video ya, dibanding hanya teks atau gambar ya. Jadi yang paling rendah itu kalau hanya teks atau suara ya, itu rendah. Kemudian gambar dan suara gerak ini jadi paling tinggi atau video. Dan video dapat digunakan berbagai tujuan. Tidak hanya marketing. Jadi kita di sini fokus untuk marketing. Nah, salah satu fungsinya adalah pengenalan merek produk ya, brand awareness kepada calon pelanggan. Tapi juga sekarang sudah digunakan untuk yang lain ya, untuk berjualan langsung, untuk mengiklankan produknya itu sendiri. Ketika diklik di YouTube ya, itu akan masuk ke marketplace atau ke web, email dan lain-lain. Jadi video sudah semakin banyak manfaatnya di marketing. Dan video ini dapat bercerita lebih banyak dibanding teks dan foto ya. Foto lebih banyak daripada teks, video lebih banyak daripada foto dan teks. Ini dari sumber yang sama. Lalu tip untuk bisa membuat video ya, berarti Anda punya kamera ya. Kamera itu kan bisa dari handphone atau kamera SLR. Kemudian perangkat lunak bisa juga menggunakan yang ada di handphone atau komputer ya. Banyak yang free ya. Salah satunya ini saya sebut beberapa free tapi terbatas ya, seperti KineMaster, Filmora ya, atau Filmora Go. Nah, VN Editor ini yang open source nih, yang free. Demikian pula yang di laptop ada, atau di PC ya, ada Shotcut, OpenShot, PTV, dan lain-lain. Nah, 2 di atas ini yang versi berbayarnya atau komersial ya. Tidak open source ya, jadi perlu biaya untuk memberi lisensinya. Nah, ada beberapa website yang membahas perbandingan video editor ini. Anda bisa baca, kemudian dicoba untuk menemukan mana yang paling cocok untuk Anda ya. Tip dasar juga masih di sekitar pembuatan video dan pemasangannya ya. Ketika kita masang di YouTube, maka nanti yang terpenting adalah memberikan judul. Dan judul atau title itu harus menggunakan kata sesuai dengan kata kunci yang telah Anda temukan sebelumnya. Telah Anda putuskan ya ketika melakukan riset kata kunci. Demikian pula deskripsi. Dan sebaiknya diberi thumbnail. Thumbnailnya disusun dengan baik, yang menarik. Misalnya ada foto ya, thumbnail seperti cover yang ada foto, dan bisa ditambahkan teks yang bukan kata kunci. Kalau judul dan deskripsi ini sebaiknya mengandung kata kunci. Tapi untuk thumbnail kan tidak harus ya, karena itu gambar. Jadi bisa dapat berisi teks yang bukan kata kunci. Tag itu ya, tag di dalam deskripsi bisa ditambahkan teks juga, atau di tempat khusus ya, tag. Anda bisa selalu nambahkan tag yang sesuai dengan kata kunci. Dan terakhir, jika nanti sudah sempat, Anda tambahkan pula subtitle, teks yang sama dengan ucapannya. Ini tujuannya supaya orang yang ingin hanya mendengar
Sekali-sekali tidak melihat video tetap bisa menangkap pesan yang kita sampaikan. Nah, kalau subtitle disiapkan itu hasilnya tentu lebih baik daripada otomatis dibuat oleh YouTube ya. Nah, bahkan beberapa YouTuber itu memasang teksnya itu melekat dengan video. Jadi sudah langsung ditempel sehingga tidak bisa dilepaskan. Itu tujuannya supaya pasti penonton itu dapat membaca teks gitu ya. Jadi teksnya disatukan dengan video. Ini ya, memudahkan ya penonton yang misalnya kurang bisa menangkap pendengaran gitu ya. Ada yang kurang jelas ya dia bisa baca di teks title itu atau subtitle itu. Lalu strateginya apa ya? Strategi dasarnya sama dengan strategi marketing yang pernah kita bahas di pertemuan awal, yaitu kita harus tahu target kita ya, target pasar kita atau calon penonton ya, penonton yang kita targetkan. Misalkan dari sisi usia, dari sisi wilayah, dari sisi pendidikan, jenis kelamin bahkan ya, kalau memang mau membedakan targetnya, nah itu kontennya disesuaikan dengan target itu. Demikian pula kelas ekonominya ya. Bahkan pakaian ya, suasana itu disesuaikan dengan target. Nah, ini tentu saja supaya menarik dan merasa yang menonton itu merasa menyatu ya, ikut terlibat, sehingga nanti kalau kita langsung mempromosikan produk ya dia tertarik untuk melihat lebih jauh produk yang kita promosikan. Isi video dan konten pendukungnya, jadi konten pendukung tadi ada teks ya, ada title, judul, ada deskripsi, ada tag, dan ada thumbnail, gambar. Nah, itu harus dirancang sesuai dengan target tadi dan positioning. Jadi kalau ini berlaku untuk yang atas juga ya, jadi pengertian target itu berlaku untuk ketika kita memberikan judul atau deskripsi channel dan judul video-video yang kita upload. Jadi judulnya, deskripsinya, akan tag-nya itu disesuaikan dengan produk kita. Nah, salah satu penyesuaian kan itu dari sisi kata kunci ya. Kalau kita sudah punya kata kunci yang banyak, itu masukkanlah di deskripsi itu. Nah, materi berikut ini sebagai pengantar ya. Sebagai pengantar tentang YouTube Ads. Jadi video kita atau channelnya itu dapat diiklankan. Nah, mengiklankannya bisa melalui Google Ads sendiri yang satu grup dengan YouTube. Itu kita gunakan akun Google Ads kita. Nah, akun Google Ads ini bisa juga digunakan untuk mengiklankan yang lain ya, seperti website. Dan bermanfaat juga kita menggunakan keyword planner ya, itu syaratnya kan punya akun Google Ads. Ads atau iklan ini untuk YouTube dan videonya juga bisa dibuat di media sosial lain seperti Instagram dan Facebook ya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan lain nanti. Baik, ini bagian terakhir ini sudah ada videonya sendiri. Silahkan lihat video tentang teknik pembuatan channel YouTube dan pengelolaan kontennya.